Inilah detik-detik truk bermuatan pasir mundur karena gagal melewati tanjakan Bukit Kodok, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Oke, semuanya berlarian bosku, menuju ke truk insiden. Warga yang berada di sekitar lokasi kemudian menghampiri truk yang sudah berhenti. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini. Sopir truk menyelamatkan diri setelah truknya berhenti di pinggir jalan. Menurut saksi mata, sopir truk sempat meminta pertolongan warga untuk mengganjal roda. Ya, pelan-pelan nanjak, ya kan. Sempat habis napas. Ganjal bang, minta tolong ganjal bang katanya. Gak bisa nyari ganjal, udah meluncur ke bawah aja bang. Gak bisa diganjal lagi lah, meluncurnya ke bawah. Cuman ada beruntungnya juga bang, gak ada kendaraan di belakang kan gitu. Kalau sopirnya bagaimana bang? Sehat-sehat saja bang, gak ada apa-apa. Lebih lanjut, saksi menyatakan truk tersebut bergerak dari arah Kota Pinang. Warga pun meminta sopir yang membawa muatan berat untuk berhati-hati karena lokasi ini rawan kecelakaan, terutama tak kuat menanjak. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Yogyakarta menggeruduk kantor Satpol PP Yogyakarta. Ribuan anak meninggal dan menjadi yatim piatu akibat serangan militer Israel di jalur Gaza, Palestina. Selamat malam pemirsa, toko grosir di Ponorogo, Jawa Timur hangus terbakar. Api berhasil dipadamkan 3 jam berikutnya setelah 3 unit mobil pemadam diturunkan di lokasi kejadian. Bersama saya Aulia Wardani, inilah iNews Malam selengkapnya. Toko grosir perlengkapan rumah tangga di Ponorogo, Jawa Timur, ludes terbakar. Banyaknya material yang terbuat dari kayu, kertas, dan plastik menyebabkan api dengan melalap isi bangunan. Semua ludes terbakar, bahkan 2 unit sepeda motor hangus. Besarnya kobaran api dan banyaknya kepulan asap menyebabkan warga di sekitar lokasi diamankan karena api terus membesar dan bisa merembet ke bangunan lainnya. Kebakaran diketahui terjadi setelah salat Jumat. Berawal ada kepulan asap, anak-anak yang sedang bermain mengetahui kejadian berteriak minta tolong. Main terus lari katanya kebakaran gitu, kalau medal sampun nopo Sudah terbakar? Oke, sampun terbakar. Terbakarnya dari luar apa dari dalam? Dari luar. Tumpukan apa itu? Kayaknya busa-busa. Terus habis itu? Terus mriki pun ruame terus diteleponi pemadam niku nggih ra diganggu. 6 karyawan dan pemilik toko berhasil menyelamatkan diri saat sebelum api membesar. Api berhasil dipadamkan 3 jam berikutnya setelah 3 unit mobil pemadam diturunkan ke lokasi kejadian. Namun isi bangunan ludes tak bersisa. Polisi masih melakukan penyelidikan atas penyebab kebakaran. Akibat kejadian ini pemilik merugi hingga lebih dari 3 miliar rupiah lebih. Kasus ini ditangani petugas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subki, iNews melaporkan. Waspada banjir di Jatinegara, Jakarta Timur, ketinggian air sudah mencapai 1 meter, sedangkan di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, air banjir merendam serta merusak puluhan rumah warga. Ratusan rumah warga di pemukiman Kebonpala, Jakarta Timur sejak Jumat pagi terendam banjir. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah hulu seperti Bogor dan Depok hingga membuat volume air meningkat. Aliran Kali Ciliwung akhirnya meluap dan merendam ratusan rumah warga di 5 RT Kebonpala. Dalam pekan ini, wilayah Kebonpala sudah 3 kali terendam banjir. Banjirnya nggak parah gitu. Biar banjir parah, warga sini mah biasa-biasa aja, Pak. Karena udah biasa gitu. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Sejak 14 November lalu, banjir telah merendam ratusan rumah warga.
Aliran air datang akibat bendungan air di Sungai Aek Silang rusak. Air kemudian merendam ratusan rumah warga dan saat ini warga fokus membersihkan lumpur bekas banjir di rumah mereka. Banyak kan dari sana langsung ke kita. Sekalian kan ada pohon yang tumbang. Terus itulah yang nembus langsung ke sini, bikin roboh rumah kita. Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor meninjau langsung rumah warga yang alami kerusakan. Kerugian material akibat kejadian ini masih belum diketahui. Tim Liputan iNews melaporkan. Jumlah pasien DBD di RSUD Dr. Sudarso Pontianak, Kalimantan Barat terus bertambah. Dari 702 pasien DBD yang dirawat, 8 anak meninggal. Jumlah pasien DBD pada bulan Juli hingga Oktober terus meningkat. Tercatat bulan Oktober terdapat 198 kasus DBD di RSUD Dr. Sudarso. Jumlah kasus dikhawatirkan masih terus bertambah karena musim hujan yang tengah melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Dari 702 pasien DBD yang dirawat, sebagian besar adalah kelompok umur antara 5 sampai 14 tahun. Jumlahnya mencapai 400 pasien. Selanjutnya kategori umur 1 sampai 4 tahun sekitar 160. Kemudian selebihnya kategori umur dewasa. 400 pasien sini, mendekati 400. Jadi dari 700 sekian itu hampir 400-nya adalah pasien kategori umur antara 5 sampai 14 tahun. Dan sekitar 160-nya adalah kategori umur 1 sampai 4 tahun. Dan selebihnya adalah yang dewasa. Dari 702 pasien DBD yang dirawat, ada 8 anak yang meninggal. Mereka berasal dari kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, dan Mempawah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Proses evakuasi bangkai 2 pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara yang terjatuh di Pasuruan kemarin siang masih berlangsung. Selain itu, penyelidikan penyebab terjadinya kecelakaan jadi prioritas tim investigasi TNI Angkatan Udara. Proses evakuasi bangkai pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara yang terjatuh di kawasan Taman Nasional Tengger Semeru, Pasuruan masih berlangsung. Setibanya di lokasi, tim investigasi melakukan pengumpulan barang bukti untuk bahan penyelidikan, termasuk data rekaman penerbangan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara itu, mengingat sulitnya akses menuju lokasi kecelakaan, proses evakuasi bangkai pesawat akan dilakukan dengan bantuan helikopter. Saat ini tim investigasi sudah mencapai di tempat sasaran, sudah mengumpulkan data-data terkait dengan kecelakaan, mengamankan barang-barang yang merupakan alat investigasi, serta akan mengamankan flight data recorder dari pesawat. Untuk bagian pesawat belum bisa dipastikan karena tempat medannya sulit. Kemungkinan kita mungkin harus memotong pesawat dan mungkin mengangkutnya menggunakan helikopter atau menggunakan cara lain. Tapi kemungkinan kita bisa mengangkutnya menggunakan helikopter dan itu harus dipotong supaya tidak terlalu berat dan tidak terlalu sulit. TNI AU juga meminta masyarakat untuk turut serta mendukung proses evakuasi dengan menjauhi lokasi kecelakaan, mengingat masih ada bahan peledak di dalam 2 bangkai pesawat tersebut. Sebelumnya, 2 jenazah penerbang yang gugur dari jatuhnya pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara telah ditemukan. Korban dievakuasi dari pegunungan Kundi di Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Pasuruan. Beginilah proses evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan TNI, SAR, dan warga dalam pencarian dan penemuan korban gugur pesawat TNI AU yang jatuh di Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Pasuruan, Jawa Timur. Medan berbukit, jarak yang jauh, dan faktor cuaca membuat evakuasi berlangsung sulit. Mohon izin Mas Rama ikut evak
Malam tadi proses pencarian membuahkan hasil. Tim gabungan berhasil mengevakuasi korban pesawat TNI yang jatuh di Pegunungan Kundi di Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Pasuruan. Korban yang ditemukan diketahui bernama Kolonel Widiono dan Letkol Sandra Gunawan. Dengan peralatan seadanya, korban dibawa ke Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang. Ada dua pesawat. Iring-iringan tadi? Iring-iringan, Pak. Iya. Jam berapa? Setengah 10 pagi? Sekitar setengah 10 pagi. Terus dapat informasi jam 11 ada... Iya, ada kejadian. Pak, di sini memang sering, Pak, dilewati... Ya, sering dilewati sini. Sebelumnya jasad Kolonel Subhan dan Mayor Yuda Anggara telah ditemukan terlebih dahulu di Desa Keduwung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. 4 prajurit yang gugur korban pesawat jatuh di Pasuruan disemayamkan dan dilepas secara militer. Keempatnya mendapatkan kenaikan pangkat sebagai bentuk penghormatan dari negara. Beginilah pelepasan 4 jenazah korban pesawat jatuh di Pasuruan, Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Marsdia TNI A. Gustav Broekman. Keluarga dan kerabat korban berduka melihat peti jenazah saat dilakukan upacara pelepasan di Skadron 21 Abdul Rahman Soleh. Empat prajurit TNI AU yang gugur mendapatkan kenaikan pangkat Anumerta setingkat lebih tinggi sebagai bentuk penghormatan dari negara. Untuk Kolonel Penerbang Subhan, naik pangkat menjadi Marsma Anumerta Subhan. Untuk Kolonel Widiono, naik pangkat menjadi Marsma Anumerta Widiono. Mayor Penerbang Yuda Aseta menjadi Letnan Kolonel Anumerta Yuda Aseta. Dan Letnan Kolonel Sandra Gunawan menjadi Kolonel Anumerta Sandra Gunawan. Kenaikan pangkat luar biasa untuk para penerbang yang gugur telah disetujui dan saat ini mereka sudah berganti pangkat menjadi pangkat setingkat lebih tinggi. Usai dilakukan pelepasan, 3 orang prajurit gugur korban laka pesawat TNI AU Super Tucano ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Suropati, Malang pada Jumat siang. Para korban adalah Kolonel Anumerta Sandra Gunawan, Marsma Anumerta Widiono, dan Marsma Anumerta Subhan. Sementara Letkol Anumerta Yuda Seta dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Madiun. Pemakaman dilakukan dengan cara militer dengan Inspektur Upacara Pangkopsud II Marsekal Muda TNI Budi Ahmadi dan dihadiri Wakasau Marsekal Madya TNI Agustinus Gustav Broekman. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Tawuran 2 kelompok pelajar terjadi di ruas Jalan Pluit Putra Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam. Dalam rekaman video amatir milik warga, 2 kelompok pelajar sekolah menengah atas terlibat tawuran di ruas Jalan Pluit Putra Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. 2 kelompok pelajar ini saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam seperti parang, celurit, hingga menggunakan benda tumpul seperti batu untuk melukai lawannya. Tak hanya itu, para pengguna jalan yang ingin melintas pun sempat terhenti dengan adanya aksi ini, lantaran takut terimbas kepada dirinya saat hendak melintas. Menurut warga, aksi tawuran ini di kawasan tersebut memang kerap terjadi di hari Jumat. Namun belum diketahui pasti apa penyebab dari aksi tawuran ini. Diduga adanya saling ejek hingga berujung janjian melakukan aksi ini. Bawa setiap hari Jumat dia pasti tawuran. Itu anak-anak itu bawa apa aja, Pak? Ya kadang-kadang batu, kayu, kadang parang. Kita nggak pasti ya. Bawanya dia apa aja, apa adanya gitu kan. Ada batu-batu. Kalau ada parangnya, parang. Sempat ada korban nggak sih, Pak? Kayaknya enggak sih.
paling ya luka-luka gitu. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Namun warga resah dan berharap agar petugas tangkap pelaku tawuran pelajar ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Aparat Polresta Bogor Kota meringkus seorang pelaku begal payudara terhadap anak di bawah umur. Usai melancarkan aksinya, pelaku kemudian melarikan diri. Aksi bejat pelaku terekam kamera CCTV. Seorang pria di Bogor, Jawa Barat diamankan polisi karena terbukti melakukan begal payudara. Ironisnya, pelaku melakukan aksinya terhadap anak di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Aksi pelaku terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan pelaku bernama Sujana Fathahilah yang mengendarai sepeda motor menunggu korban di gang sempit. Pada saat korban melintas dan berpapasan dengan pelaku, pelaku langsung melancarkan aksinya. Usai kejadian, teman sekelas korban mengajak korban melapor ke salah satu guru. Menerima laporan korban, pihak sekolah langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. Kepada penyidik, motif tersangka mengaku melakukan aksi pencabulan tersebut karena iseng. Ini korban pada saat hendak berangkat sekolah itu berpapasan dengan pelaku. Berpapasan dengan pelaku di mana pelaku ini memang terlihat sengaja menunggu korban. Kemudian pada saat berpapasan, tangan pelaku ini meraba payudara dari korban. Kemudian korban berlari dan segera masuk ke sekolah. Nah, di sekolah tersebut korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada gurunya. Kemudian guru melaporkan kepada orang tua, dan setelah diketahui kejadian tersebut, akhirnya orang tua melaporkan ke Satreskrim Polresta Bogor Kota. Atas kejadian itu, korban menangis dan trauma hingga takut keluar kelas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Selisih paham, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya tetangganya sendiri. Atas kejadian tersebut, korban lapor polisi. Des, 40 tahun, warga Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban penganiayaan oleh terlapor NS dan TS. Kejadian ini sendiri bermula di mana korban saat itu bercerita dengan tetangga lainnya mengenai terlapor usai pulang merantau dari Provinsi Babel. Kalau terlapor memiliki perut sedikit besar usai pulang merantau. Ibu terlapor yang mendengar percakapan korban dengan warga tersebut langsung diberitahukan kepada terlapor sehingga membuat terlapor tersulut emosi. Akibat kesalahpahaman tersebut, terlapor bersama temannya langsung mengeroyok dan menganiaya korban hingga luka lebam. Tentang ipar aku lah, ngomong hamil kami tuh kan. Nah, sudah tuh ada orang tuanya sama kakaknya kan, dia di motor. Jadi aku ini sama Uci sama kawan aku kan, nak balik kami tuh. Jadi aku ngomong, ya memang musimnya, kata aku hamil duluan, kata aku. Sudah cek deh. Nah, artinya orang tuanya nih tadi tuh, ini salah pendengaran, ya ngadu lah sama anaknya. Nah, datang anak tadi tuh ngechat aku lah, ngato-ngato ya aku lah, kan. Tuh iya, aku mau tuh tadi langsung langsung royok ya aku wong tiga tadi. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes. Untuk terlapor kini masih dalam penyelidikan oleh petugas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut menggelar kompetisi artileri jajaran Koarmada di Pulau Gundul, Semarang, Jawa Tengah. Kompetisi ini mengasah profesionalisme prajurit untuk meningkatkan taktik pertempuran anti kapal dan juga anti udara. Kompetisi ini disaksikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali dari atas KRI Raden Edi Marta Dinata 331 yang berlayar di sekitaran Pulau Gundul, Semarang, Jawa Tengah. Kompetisi artileri ini merupakan bagian dari latihan gladi tugas tempur tingkat 3 jajaran Koarmada TNI AL. Latihan ini melibatkan berbagai jenis unsur dari mulai kapal lompatan, kapal angkut personel,
kapal amfibi, serta unsur udara TNI AL. Gelagaspur digelar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan unsur dalam taktik pertempuran. Tim Liputan Ayus melaporkan. Massa menyerbu sejumlah restoran cepat saji yang diduga terafiliasi dengan Israel. Informasi sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam. Ratusan orang pendukung Palestina dari Madura menggeruduk restoran cepat saji di kawasan Basuki Rahmat, Surabaya, Jawa Timur. Massa meminta pengunjung gerai keluar dan meneriakkan agar gerai ditutup karena dinilai produk tersebut diduga terafiliasi dengan Israel. Melihat hal tersebut, para pengunjung pun berbondong-bondong keluar hingga membuat restoran sepi. Massa juga meminta perwakilan dari restoran menemui mereka untuk menerima tuntutan para pengunjuk rasa. Hari ini bentuk aksi konkret di mana negara kita sudah juga sama-sama komitmen bahwa memusuhi terhadap pembantaian atau agresi Zionis Israel. Maka gerai ini atau beberapa fast food ini yang kami datangi diduga berafiliasi dengan negara Zionis Israel. Itu, maka kami menyampaikan untuk sebagai dukungan tutup itu sampai penyerangan atau agresi Zionis Israel kepada Palestina untuk berhenti. Akibat aksi ini, arus lalu lintas macet dan restoran pun mendapat penjagaan dari pihak kepolisian. Aksi solidaritas digelar untuk ratusan para medis korban agresi Israel di Gaza, Palestina. Puluhan rumah sakit dan pusat kesehatan dipaksa berhenti beroperasi akibat serangan Israel. Ratusan tenaga medis Indonesia menggelar aksi solidaritas serta doa bersama untuk 200 para medis yang menjadi korban agresi Israel di Gaza, Palestina, Jumat sore. Di mana salah satu adalah dokter yang pernah menumpuh sekolah kedokteran di Indonesia, Muin Al-Syurafa. Dari data yang dihimpun Mercy, sedikitnya 22 rumah sakit dan 49 pusat kesehatan dipaksa berhenti beroperasi akibat serangan Israel ke Gaza. Untuk itu, para medis dan relawan Mercy mendesak pemerintah Indonesia, PBB, dan Organisasi Kesehatan Dunia melakukan diplomasi secara tegas agar Israel menghentikan agresinya terhadap Palestina. Sang juara dunia 2022 Argentina kalah lawan Uruguay pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Informasi sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam. Calon Presiden Ganjar Pranowo tengah menyiapkan bukti-bukti terkait adanya kecurangan pemilu. Saat ini, tim tersebut sedang bekerja dan menyiapkan bukti-bukti. Selain itu, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga tengah menyiapkan tim hukum untuk mendampingi juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, yang dilaporkan ke polisi. Pernyataan Aiman Wicaksono yang justru demi menegakkan keadilan dan kejujuran menolak segala bentuk kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 justru dilaporkan segelintir pihak. Ya, timnya sedang bekerja tapi kita serahkan pada penyelenggara pemilu. Mudah-mudahan semuanya akan bisa melaksanakan dan saya percaya institusi ini pasti semua akan bekerja penuh dengan integritas. Ya, kita siapkan tim hukum untuk bisa mendampingi
Tapi lagi-lagi kami sangat percaya semua akan bekerja secara profesional. Saya sampaikan seluruh data dan fakta mesti betul-betul ditunjukkan biar nanti tidak menjadi fitnah juga. Ganjar menegaskan nantinya juga akan ada semacam satgas yang khusus mengurusi persoalan hukum dan kecurangan pemilu. Selain itu, Ganjar juga menegaskan saat ini dirinya masih percaya aparat bisa netral. Apalagi petinggi Polri maupun TNI terus menggaungkan aparat harus bersikap netral. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Cokro melaporkan. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud siap pasang badan memberikan pendampingan hukum atas pelaporan terhadap Aiman Wicaksono. Menurut tim hukum TPN Ganjar Mahfud, pernyataan Aiman masih dalam koridor kebebasan berpendapat. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud merespon pelaporan terhadap jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, yang disebut menuding oknum Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Menurut tim hukum TPN Ganjar Mahfud, proses hukum yang dilayangkan kepada Aiman memprihatinkan. Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Ifdal Kasim, menganggap pernyataan Aiman masih dalam koridor menyampaikan kebebasan berpendapat. Ifdal menyebut Aiman yang dikenal sebagai seorang jurnalis tentu sudah memahami batasan informasi yang perlu diberikan atau tidak. Maka sebetulnya apa yang dikatakan oleh saudara Aiman ini masih berada dalam koridor kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi itu. Karena dia tidak bersifat ada kabar bohong di dalamnya, kemudian ada menyerang seseorang, tapi justru berisi satu ajakan untuk mengoreksi dan kemudian juga respect kepada Kapolri untuk bertindak netral. Nah itu mengapa kami menyampaikan kesimpulan kami bahwa pernyataan itu masih berada dalam koridor kebebasan menyatakan pendapat. Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud memastikan bahwa timnya akan hadir memberikan pendampingan hukum terhadap Aiman Wicaksono atas proses yang tengah berjalan. Bahwa kami dari TPN bidang hukum tentu menyampaikan bahwa terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, kami mau menyampaikan bahwa kami akan hadir, kami akan mendampingi, dan segala proses hukum yang ada ini maupun proses yang adanya di proses hukum pemilu, kami ingin menegaskan bahwa kami mempunyai tanggung jawab untuk mendampingi dan ikut melaksanakan tugas kami. Itu yang pertama. Sebelumnya, Aiman dilaporkan oleh sejumlah aliansi masyarakat sipil karena pernyataan yang disebut menuding oknum Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Ada 6 laporan yang dilayangkan kepada Aiman di Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Dari Jakarta, Gisela Nur Rahma, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ratusan relawan Ganjar di Yogyakarta menggeruduk kantor Satpol PP Kota Yogyakarta. Mereka memprotes pempecotan spanduk bergambar Ganjar Pranowo saat kunjungan Capres nomor urut 3 tersebut di Yogyakarta. Dengan menabur bunga, ratusan relawan Ganjar yang tergabung dalam Aliansi Relawan Ganjar Yogyakarta ini menggeruduk kantor Satpol PP Kota Yogyakarta. Dalam orasinya, massa memprotes pencopotan spanduk Ganjar Pranowo yang dilakukan Satpol PP bersamaan dengan kunjungan Ganjar Pranowo di Yogyakarta pada Kamis kemarin. Bahkan peristiwa pencopotan spanduk Ganjar Pranowo juga terjadi di sejumlah daerah, membuat massa aksi bertanya-tanya siapa yang menyuruh mencopot spanduk bergambar Ganjar Pranowo itu. Jakarta, kami juga mohon entah itu Satpol PP di tingkatan kota ataupun Satpol PP di tingkatan kecamatan, kalau mau ngelepas ya lepas semuanya.
gitu, sehingga tidak ada kesan tebang pilih ketika kita memasang atau kita dilepas, yang lainnya itu baru dilepas. Gitu loh. Neng ketika kita tidak memasang, mereka tidak dilepas. Ini yang menjadi sebuah problem yang ini memang harus dikomunikasikan. Nah, maka sekali lagi kami juga mohon kepada Satpol PP untuk juga melakukan komunikasi koordinasi dengan penyelenggara pemilu. Kepala Satpol PP yang menemui massa menyatakan pencopotan spanduk tidak terkait dengan kunjungan Ganjar Pranowo. Bahkan dirinya mengaku tidak mendapatkan informasi terkait kedatangan Ganjar Pranowo ke kota Yogyakarta. Pencopotan tersebut merupakan kegiatan rutin harian berupa penertiban sesuai perda. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Waki, apakah ini kebetulan atau ada cekengannya pusat? Ya, atau tadi ditanya seperti itu. Tidak ada, kami kegiatan rutin harian. Jadi hari per hari datanya ada di kami, mana saja yang kami tertibkan. Dan kalau melihat data yang ada tadi kita sampaikan, nomor 1 pelanggaran seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Sementara itu, massa aksi berharap Satpol PP tidak tebang pilih dalam menegakkan peraturan daerah jelang pemilu 2024 mendatang. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Dari teman-teman. Pemirsa, 110 pemiliar dari 27 provinsi mendapatkan tiket untuk berlaga di PON Aceh Sumut September 2024 mendatang setelah lolos babak kualifikasi Prapon yang digelar PB Popsi. Dalam babak kualifikasi ini, Provinsi Jawa Barat keluar sebagai juara umum. Berlangsung selama 12 hari di Labewa Q Sport, Kota Tangerang, Banten. Kualifikasi Prapon Aceh Sumut 2024 cabang olahraga biliar memasuki babak final. Provinsi Jawa Barat keluar sebagai juara umum dengan raihan 4 medali emas, 4 perak, dan 5 medali perunggu. Dari hasil kualifikasi ini, 110 atlet biliar peserta PON dari 27 provinsi akan dikirim untuk berlaga di PON Aceh dan Sumatera Utara September 2024 mendatang. Yang tidak lolos dari belum berkesempatan pada PON ini dari Kaltara dan Bangka Belitung. 22 nomor yang akan dipertandingkan pada PON nanti. Dan perasaan saya memang sangat bangga sekali. Baru bisa merasakan untuk lolos babak kualifikasi ini dalam setiap kali event itu ini Prapon itu. PB Popsi berharap para atlet yang akan berlaga di PON 2024 agar terus giat berlatih untuk meningkatkan kualitas serta dapat menorehkan prestasi terbaik. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.